warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita, sehingga bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga hari akhir nanti. Sahabat Ramadan yang menginspirasi di mana saja berada, hari ini izinkan saya Mirna Dwi Anggreni menyampaikan tausiah yang berjudul Menjadi Generasi Z yang Berkah di Bulan Suci Ramadan. Sahabat Ramadan yang menginspirasi, yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan Ramadan 1446 Hijriah, bulan penuh keberkahan dan ampunan. Ramadan bukan hanya soal menahan lapar dan haus, tetapi juga momentum untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas iman. Di era modern ini, terutama bagi kita generasi Z, banyak tantangan yang membuat ibadah Ramadan menjadi lebih berat. Kita hidup di zaman serba digital, di mana informasi mengalir cepat, teknologi berkembang pesat, dan godaan dunia semakin kuat. Namun, justru disinilah kesempatan kita untuk membuktikan diri sebagai generasi yang tangguh, yang tetap istiqomah dalam beribadah meskipun dunia menawarkan berbagai distraksi. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Al-Jariyat ayat 56. Ramadan adalah kesempatan emas untuk kembali kepada Allah, memperbaiki diri dan membentuk kebiasaan baik yang bisa bertahan setelah bulan suci ini berakhir. Sebagai generasi Z, kita menghadapi berbagai tantangan unik dalam menjalani Ramadan di era digital ini, diantaranya ketergantungan pada gadget dan media sosial. Tanpa disadari, waktu kita lebih banyak tersita untuk scrolling di TikTok, Instagram, dan YouTube daripada beribadah. Saat tadarus Al-Quran, kita tergoda untuk mengecek notifikasi. Kurangnya fokus dalam ibadah, banyak yang sholat tarawih sambil memikirkan game online atau film yang tertunda. Saat sahur dan buka puasa, lebih sibuk mencari konten viral daripada memperbanyak doa. Godaan konten yang tidak bermanfaat di bulan Ramadan justru muncul lebih banyak hiburan di digital yang menggoda. Drama film yang tren viral seringkali lebih menarik daripada kajian Islami atau tilawah. Malas bangun sahur dan sholat subuh karena begadang. Menonton film atau bermain game karena banyak yang bangun kesiangan, bahkan melewatkan sahur dan sholat subuh. Kurang memanfaatkan Ramadan untuk perbaikan diri, banyak yang menjalani Ramadan hanya sebagai rutinitas tanpa niat untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Padahal Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga mengontrol hawa nafsu, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah. Agar Ramadan tahun ini bermakna dan membawa perubahan positif, kita harus mengambil langkah-langkah nyata. 1. Gunakan media sosial dengan bijak. Kurangi scrolling yang tidak bermanfaat dan alihkan perhatian pada hal-hal positif, seperti mendengarkan kajian Islami di YouTube atau podcast, membaca artikel atau e-book Islami, berbagi konten kebaikan di media sosial. Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. 2. Fokus pada kualitas ibadah, bukan sekedar rutinitas.
Jangan hanya menjalankan ibadah karena kebiasaan, tetapi lakukan dengan penuh kesadaran dan penuh keikhlasan. Cara meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan yaitu sholat tepat waktu. Dengan begitu bisa lebih khusyuk dan membaca dan memahami Al-Quran, bukan sekedar mengejar khatam. Menghindari perkataan sia-sia dan menjaga lisan. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wallazina hum anil laqwi muridun, yang artinya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 3. 3. Perbanyak sedekah dan kebaikan. Gunakan kesempatan Ramadan untuk berbagi, memberi makan, dan untuk berbuka kepada orang lain, menolong teman yang sedang kesulitan, dan berdonasi kepada yang membutuhkan. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. 4. Atur waktu dengan baik. Jangan biarkan waktu Ramadan berlalu sia-sia. Buatlah jadwal harian agar waktu kita lebih produktif, diantaranya bangun sahur dan sholat subuh tepat waktu. Tilawah minimal 1 halaman Al-Quran setelah sholat. Ikut kajian online atau membaca buku islami, dan istirahat yang cukup agar tidak malas beribadah. 5. Gunakan Ramadan sebagai momen perubahan diri. Jangan hanya beribadah di bulan Ramadan, tetapi jadikan ini awal dari perubahan yang lebih baik. Pertama, jika selama ini kita sering lalai dalam sholat, mulailah istiqomah. Kedua, jika selama ini kita mudah berkata kasar, belajarlah untuk menjaga lisan. Ketiga, jika selama ini kita banyak bermalas-malasan, gunakan waktu dengan produktif. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 3 ayat 11. Sahabat Ramadan yang menginspirasi, sebagai generasi Z di era modern kita memiliki banyak tantangan sekaligus peluang. Mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan iman, ibadah, dan akhlak. Jangan sampai Ramadan berlalu tanpa meninggalkan perubahan dalam diri kita. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, celakalah seseorang yang mendapati bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni. Hadis riwayat Tirmizi. Semoga kita bisa menjadi generasi Z yang berkah, beriman, dan berakhlak mulia di bulan suci ini. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat yang menginspirasi bagi sahabat Ramadan. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah SWT, dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.